Di video kali ini kita akan membahas berbagai tipe data yang ada di MySQL. Kenapa penting bagi kita untuk memahami tipe data yang ada di MySQL? Karena tipe data yang kita gunakan atau yang kita pilih nantinya akan menentukan bentuk dan ukuran data yang bisa kita simpan dalam suatu table. Dan si tipe data ini nantinya akan mempengaruhi efisiensi penggunaan memori di database kita. Di MySQL ada beberapa jenis tipe data yang bisa kita gunakan. Di antaranya itu ada numeric data types, terus date and time, ada string, ada special, terus yang terakhir itu ada JSON data type. Seenggaknya ini yang gue ketahui ya. Ilustrasinya kayak gini mungkin ya. Di sini gue udah buat gambar kayak gini. Ini ada yang udah tadi disebutin ya. Ada tipe data numerik, date and time, string, special, sama JSON. Kategori numerik ini punya beberapa subkategori. Yang pertama itu ada integer, ada floating point, sama fixed point. Date and time ini nggak punya subkategori ya. Terus string ini ada subkategorinya lagi. Ada fixed length, ada variable length, ada text type, sama ada enumeration. Terus special ini nggak ada subkategori, sama JSON kayak gini. JSON itu JavaScript Object Notation kalau nggak salah. Kita udah melihat ilustrasi tipe data yang bisa digunakan di MySQL kayak gini. Dan kita langsung ke penjelasannya kali ya. Kita akan membahas subkategori dari tipe data numerik. Yang pertama itu ada integer type. Yang ini dulu ya. Untuk tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan angka bulat atau bilangan tanpa bagian desimal. Atau bilangan tanpa ada koma di belakangnya ya. Tipe data yang termasuk ke integer types ini itu ada beberapa. Ada tiny int, ada small int, ada medium int, terus ada int atau integer, sama ada big int. Apa perbedaan dari kelima tipe data ini? Perbedaannya itu ya cuma di penggunaan memorinya ya harusnya. Kalau si tiny int ini cuma bisa nyimpen data sebesar 1 byte. Terus small int itu bisa menyimpan data sebesar 2 byte. Medium int 3 byte, tapi ini jarang dipakai nih katanya. Kalau yang int atau integer itu bisa menyimpan data sebesar 4 byte. Yang big int, yang ini nih, yang terakhir itu bisa menyimpan data sebesar 8 byte. Kayak gitu aja untuk integer. Untuk contoh penggunaannya nanti ada di akhir video mungkin ya, atau di video terpisah. Dan ya kayak gitu aja untuk integer type. Selanjutnya kita akan membahas tentang floating point. Floating point digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan presisi rendah. Tipe data ini cocok untuk perhitungan ilmiah atau bahkan mungkin perhitungan matematika yang membutuhkan rentan nilai yang luas tapi tidak memerlukan ketepatan absolut. Tipe data yang termasuk ke floating point ini ada dua kalau kita lihat di slide ini. Ada float yang ini sama ada double. Float ini katanya bisa menyimpan angka desimal ringan dan cocok untuk data kasar seperti suhu. Data suhu maksudnya ya. Sedangkan kalau double, dia si desimalnya lebih akurat. Si float ini bisa menyimpan kurang lebih 7 digit angka desimal. Jadi dia hanya akan presisi sampai 7 digit angka di belakang koma. Sedangkan double, dia ya tinggal di double aja ya. Ini di antara 14 atau 15 digit di belakang koma. Yang masih presisi ya maksudnya.
Jadi kayak gitu perbedaan float sama double. Terus floating point, dia bisa membulatkan nilai juga secara otomatis jika melebihi batas presisi. Batas presisinya itu 7 digit untuk float, dan 15 atau 14 digit untuk double. Jadi udah harusnya kayak gitu aja untuk floating point. Selanjutnya kita akan membahas fixed point types atau desimal dengan presisi tinggi. Fixed point ini memungkinkan kita untuk menyimpan angka desimal dengan presisi penuh. Dan fixed point ini digunakan di kasus ketelitian angka desimal itu sangat penting. Mungkin contohnya seperti dalam perhitungan keuangan dan lain sebagainya. Sintaksnya kayak gini. Ini tipe datanya. Terus kita ini disebutnya apa ya? Kita sebut argumen aja ya. Ini ada M sama D. M itu jumlah total digit, sedangkan D itu jumlah total desimal. Jadi ini angka sebelum koma, ini angka setelah koma. Kalau kita masukin 2 di sini, terus 2 di sini, berarti si desimal ini bisa menyimpan maksimal 99,99. Kayak gitu ya harusnya. Dan karena satu aja nih tipe data yang termasuk ke fixed point ini, jadi nggak ada perbandingannya. Jadi harusnya kayak gitu aja untuk fixed point type. Selanjutnya ini ada tambahan nih katanya. Ini ada sign sama unsigned. Ini bukan tipe data. Ini cuma argumen tambahan. Gue nggak tahu ya bahasa tepatnya apa. Tapi kita sebut argumen aja. Si sign sama unsigned ini itu argumen tambahan yang bisa membuat kalau sign ini si numbernya jadi bisa negatif. Kalau unsigned, maka nanti si tipe datanya atau si data yang bisa kita masukkan itu hanya nilai positif. Dan sign yang ini nilai default ya, atau nilai bawaan. Jadi kalau kita nggak tulis apapun, si tipe datanya otomatis sign ya. Dan ini cuma berlaku untuk tipe data numerik saja. Jadi udah kayak gitu aja untuk numerik data type di MySQL. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas itu ada date and time data types. Tipe data date and time ini tentu saja digunakan untuk menyimpan informasi yang berhubungan dengan tanggal, waktu, atau kombinasi keduanya. Tipe data yang termasuk ke date and time ini itu ada 5. Kalau kita lihat di slide ini, ada date, terus ada time, ada date time, terus ada timestamp, sama ada year. Yang pertama, yang date ini hanya menyimpan tanggal dengan format year, month, sama date. Terus time, ini hanya menyimpan jam, menit, sama detik. Date time, ini dia akan menggabungkan tanggal dan waktu. Dan si date time ini tidak terpengaruh zona waktu. Terus ada timestamp. Timestamp ini dia sama juga ya. Dia akan menggabungkan tanggal sama waktu. Tapi si timestamp ini akan mengikuti zona waktu yang disetting di server. Terus yang terakhir ada year. Dia menyimpan tahun dalam bentuk angka nih ya harusnya. Formatnya 4 digit. Jadi kalau kita ingin menyimpan informasi yang berhubungan dengan waktu atau tanggal, kita bisa menggunakan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Di antara 5 ini ya. Dan udah harusnya kayak gitu aja untuk penjelasan date and time. Untuk contoh penerapannya, mungkin nanti ada di akhir video atau di video terpisah. Jadi kayak gitu aja untuk date and time data type. Selanjutnya kita akan membahas tentang string data type. Tipe data ini merupakan tipe data yang paling sering kita temukan di aplikasi sehari-hari. Misalnya, untuk nama pengguna, alamat email, sampai isi artikel, itu harusnya semuanya menggunakan tipe data string. Dan tipe data string ini berfungsi untuk menyimpan teks
dan karakter. Tipe data string ini punya beberapa subkategori, yaitu ada fixed length, ada variable length, terus ada text type, sama ada enumeration. Kita bahas yang fixed length dulu. Tipe data yang termasuk ke subkategori fixed length ini cuma ada satu ya. Ada char, atau ini kependekan dari karakter mungkin ya. Char ini berfungsi untuk menyimpan teks dengan panjang yang tetap. Contohnya mungkin kayak ID atau kode negara mungkin. Misalnya di sini char ini n-nya kita ganti 10, maka si char ini akan selalu menyimpan 10 karakter. Kalau kita masukin 5 misalnya atau 9 gitu, sisa karakter yang kosongnya akan diisi secara otomatis oleh si MySQL-nya. Ini diisinya sama spasi kosong. Kalau si karakter dari data yang kita masukin itu kurang dari argumen yang ada di sini. Jadi kalau ini 2 misalkan, maka si karakter ini akan selalu menyimpan 2 karakter. Walaupun kita cuma masukin 1 karakter aja, nanti si MySQL-nya akan menambahkan karakter yang kurangnya secara otomatis. Karakter yang ditambahkan itu spasi. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk char. Intinya dia akan menyimpan karakter sesuai dengan jumlah atau argumen yang kita tentukan di sini. Selanjutnya kita akan membahas variable length. Tipe data yang termasuk ke variable length itu ada varchar. Ada satu aja ya. Si varchar ini dia akan menyimpan teks dengan panjang dinamis. Jadi dia hanya menggunakan space atau memori sesuai kebutuhan. Jadi harusnya si varchar ini lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan dengan char. Kayak gitu aja harusnya penjelasannya. Ini penulisan si varchar-nya kayak gini. Dia pakai argumen juga. Jadi kalau kita isi 2 gitu di sini atau 5 deh. Di sini varchar 5 gitu. Terus kita cuma memasukkan 2 karakter, dia hanya akan menyimpan 2 karakter tanpa tambahan. Jadi harusnya si varchar ini lebih efisien daripada char ini. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk varchar atau untuk variable length. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas, yang termasuk ke dalam subkategori string, itu ada text type. Jadi si text type ini digunakan untuk menyimpan teks dengan kapasitas berbeda. Tipe data yang termasuk ke dalam subkriteria text type ini ada 4 nih. Ada tiny text, ada medium text, sama ada long text. Untuk tiny text, dia cocok untuk menyimpan teks pendek. Karena dia cuma bisa menyimpan data sebesar kurang dari 255 byte. Terus untuk teks, dia cocok untuk menyimpan teks sedang, misalnya deskripsi produk atau apa gitu, yang ukuran teksnya kurang dari 64 kilobyte. Terus untuk medium text, dia cocok untuk menampung teks panjang. Mungkin contoh teks panjang itu kayak artikel lengkap atau dokumen apa gitu. Dan si medium text ini bisa menyimpan teks dengan ukuran kurang dari 16 MB. Terus selanjutnya ada long text. Long text ini cocok untuk menyimpan teks yang sangat besar. Untuk contoh ukuran teks yang sangat besar, itu mungkin kayak buku digital atau log system. Dan si long text ini bisa menyimpan teks yang ukurannya kurang dari 4 GB. Jadi harusnya itu ya perbandingannya. Yang tiny text ini ukurannya, teks ini ukurannya, begitupun seterusnya. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk subkriteria text type. Selanjutnya kita akan membahas enumeration. Enumeration ini merupakan tipe data
yang hanya mengizinkan kita memilih satu nilai dari daftar tetap. Dan tipe data yang termasuk ke dalam enumeration ini ada enum sama set. Enum ini cuma pilihan tunggal ya. Dia hanya boleh memilih satu dari beberapa opsi tetap. Sedangkan set, si set ini multi pilihan. Dia bisa memilih lebih dari satu opsi tetap. Opsinya itu yang di sini ya. Ini penulisannya kayak gini kan ya. Di sini ini opsi pertama, ini opsi kedua. Karena ini enum, jadi kita cuma bisa memilih A atau B. Sedangkan set, penulisannya masih sama ya, kurang lebih. Ini pilihannya. Karena ini set, kita bisa memilih A atau B, atau kita juga bisa memilih A sama B. Jadi ini multi pilihannya. Kalau ini cuma boleh pilih satu, ini boleh pilih dua-duanya. Jadi kayak gitu aja untuk tipe data enumeration. Ini string udah beres kayaknya ya. Jadi ya udah kayak gitu untuk pembahasan tipe data string atau string data type. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas itu ada spatial data type atau spasial ya. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data geospasial atau data koordinat dan bentuk geografis. Tipe data yang termasuk ke kriteria spasial ini ada geometri, ada point, ada line string, ada polygon, terus ada multivarian, sama ada geometry collection. Untuk geometri, dia merupakan tipe dasar untuk data spasial. Terus point, si point ini akan menyimpan satu titik koordinat yang biasanya dalam format latitude sama longitude. Point ini biasanya dipakai buat lokasi pengguna ya, atau titik GPS. Jadi kayak gitu untuk point. Selanjutnya ini ada line string. Line string ini digunakan untuk menyimpan serangkaian titik yang membentuk garis. Contohnya mungkin seperti rute jalan di Google Maps. Mungkin kayak gitu ya. Selanjutnya ini ada polygon. Polygon ini digunakan untuk menyimpan serangkaian titik yang membentuk area tertutup. Terus selanjutnya ini ada multivarian. Ini merupakan versi jamak dari bentuk yang ini. Jadi ini ada point. Versi jamaknya multi-point, line string ada multi-line string, terus polygon ada multi-polygon. Multivarian atau multi-geometri ini biasanya digunakan kalau kita butuh nyimpen data lebih dari satu titik, garis, atau area. Jadi ya biasanya dipakai kalau kita ingin menyimpan data yang punya banyak elemen geospasial. Jadi kayak gitu aja mungkin untuk multivarian atau multi geometri ya. Selanjutnya kita ada geometry collection. Geometry collection ini biasanya digunakan kalau kita mau menggabungkan berbagai macam bentuk spasial dalam satu kolom. Misalnya satu kolom bisa nyimpen kombinasi titik, garis, sama poligon sekaligus. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk spatial data type. Untuk contoh penggunaannya, seperti biasa nanti ada di akhir video atau mungkin di video terpisah. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas itu ada JSON data type. Tipe data JSON ini ya tentu saja kita gunakan untuk menyimpan data dalam format JSON. JSON ini JavaScript Object Notation. Dan udah harusnya kayak gitu aja untuk penjelasan data types di MySQL. Ini harusnya yang terakhir ya. Ini ada contoh penggunaan. Nanti kita bakalan praktekin di MySQL-nya. Di PHPMyAdmin maksudnya. Tapi gue udah males ngomong nih. Udah kepanjangan kayaknya videonya.
Jadi udah kayak gini aja harusnya untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.